Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan 79. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ketika kita merenungkan firman Allah, firman itu akan terus menjadi petunjuk dalam hidup kita untuk kita dapat berkarya dan menjadi berkat dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan Amsal pasal 16 ayat 21. Amsal 16 ayat 21 berkata demikian, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Saya ingin membacanya di dalam beberapa terjemahan yang lain. Ada dua terjemahan yang lain yang saya bacakan. Satu berkata demikian, orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam. Cara bicaranya yang menarik membuat kata-katanya makin meyakinkan. Terjemahan yang lain berkata demikian, kebijaksanaan seseorang tampak melalui pemikiran yang cerdas. Perkataan yang ramah membuat pengajaran lebih mudah diterima. Hari ini kita belajar ada kunci yang luar biasa yang dituliskan di dalam Amsal. Bagaimana kita dapat menjadi berkat, berkarya dalam hidup kita, yaitu melalui kebijaksanaan dan perkataan. Ya, ada dua hal yang kemudian ternyata bisa menjadi sesuatu yang ketika itu dipadukan menjadi hal yang sangat luar biasa. Ayat ini tadi berkata kebijakan itu didapatkan dari pemikiran-pemikiran yang cerdas, pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang tajam. Ya, ketika itu digabungkan ternyata efeknya luar biasa. Nah, ini yang kita perlu ketahui dalam hidup kita. Mengapa kita perlu memilikinya? Kenapa kita perlu menjadi orang yang bijaksana? Mengapa kita perlu menjadi berkat melalui perkataan kita? Karena sesungguhnya ukuran kehidupan seseorang itu bukan hanya tentang bagaimana dia hidup takut akan Tuhan. Tetapi salah satu yang menjadi ukuran hidup seseorang adalah bagaimana pengaruh hidup kita terhadap orang yang lain yang ada di sekitar kita. Firman Allah di dalam Amsal 11 ayat 30 berkata, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Apa yang kita dapat belajar? Kalau seseorang hidupnya berpengaruh dengan baik, ketika ada orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka pun akan mendapatkan dampak yang baik, ya. Seperti Daniel 12 ayat 3 juga berkata demikian, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Jadi ada satu pedoman yang kita perlu miliki dalam hidup kita, jadi orang yang bijaksana, supaya hidup kita itu berdampak positif bagi orang lain. Bahkan waktu orang-orang ada di sekitar kita, mereka itu seperti dituntun dan dituntunnya kepada kebenaran. Orang yang ada di sekitar kita, berrelasi dengan kita, keluarga kita, teman-teman kita, waktu kenal dengan kita, mereka dapat pengaruh yang baik. Itu adalah bagian yang Tuhan inginkan dengan kita menjalani kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita kemudian dapat menggabungkan dua hal ini, pemikiran yang bijaksana dengan perkataan yang baik. Mengapa dua hal ini perlu digabungkan? Mengapa dua hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Karena pemikiran, kebijaksanaan itu letaknya di dalam hati kita melalui pikiran kita. Bagaimana orang bisa tahu pemikiran kita yang baik? Bagaimana orang bisa mengerti kebijakan? Bagaimana orang bisa mengerti ajaran-ajaran yang baik? Tentunya melalui perkataan kita. Itu sebabnya Amsal berkata, kebijaksanaanmu kemudian harus juga keluar di dalam perkataan-perkataan yang baik. Karena perkataan-perkataan itu ketika disampaikan dengan baik, tentunya akan membuat apa yang kita pikirkan dapat diterima dengan baik. Ada beberapa pesan-pesan yang baik, pesan-pesan yang penting tidak dapat diterima dengan baik. Mengapa? Tidak disampaikan dengan bijaksana, tidak disampaikan dengan kata-kata yang baik. Nah, hari ini mari kita belajar. Amsal berkata, Amsal 15 ayat 23, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Di sini kita belajar bahwa pemikiran yang baik, yang tajam sekalipun, kalau tidak disampaikan dengan baik, pesan itu tidak akan sampai. Karena itu mari kita belajar pemikiran yang bijaksana, perkataan yang kemudian ramah dan lemah lembut. Mari kita belajar mempraktekkan itu dalam hidup kita.
Mungkin Bapak Ibu dalam keluarga sebagai orang tua, ada pesan-pesan penting yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita untuk dia belajar dengan baik, dengan rajin dan sebagainya. Ada hal-hal yang penting kita ingin ingatkan kepada mereka dan menurut kita itu penting. Mari kita belajar juga menyampaikan dengan baik, dengan ramah, supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan itu akan dapat diterima oleh anak-anak kita dengan baik dan sehingga tidak terjadi pertentangan dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin saudara sebagai seorang karyawan dan punya ide-ide yang cemerlang yang mungkin saudara ingin sampaikan kepada pimpinan atau kepada rekan-rekan kerja. Ketika ide-ide yang baik itu tapi kemudian tidak kita sampaikan dengan baik, bahkan mungkin itu menjadi sebuah kalimat yang mungkin menyerang atasan saudara, ide-ide saudara mungkin tidak akan dapat diterima, tidak akan dapat dipahami dengan baik. Mengapa? Kita tidak menyampaikannya dengan baik. Tapi mari kita belajar ketika kita memperhatikan kalimat-kalimat yang kita ucapkan dan disesuaikan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal 22 ayat 11 berkata demikian, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Ketika kita mengatur pembicaraan kita dengan baik, dengan kata-kata yang bijaksana, disertai dengan pemikiran-pemikiran yang tajam, ide-ide yang bagus, firman Allah berkata, dia menjadi sahabat raja. Artinya ada pada posisi-posisi yang penting. Kenapa? Karena orang akan menghargai. Dia kalau memberikan ide adalah ide-ide yang tajam, ide-ide yang bagus dan disampaikannya dengan baik. Jadi sesuatu yang penting akan menjadi sesuatu yang juga dihargai ketika kita menyampaikannya dengan baik. Ya, Amsal 25 ayat 11 berkata demikian, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Bapak Ibu bisa bayangkan apel yang emas, tapi pinggannya juga pinggan yang perak. Berarti apa yang ada dalam pikiran kita akan menjadi sesuatu yang sangat berharga ketika kita memikirkan dengan baik dan menyampaikannya dengan baik. Ya, bahkan Amsal 16 ayat 24 berkata demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati. Jadi hari ini mari kita belajar dimanapun kita berada. Mungkin saudara dalam pergaulan, mungkin kita di dalam keluarga, mungkin kita ada di tempat pekerjaan. Apa yang ada dalam hati kita, pemikiran-pemikiran kita yang baik, sampaikanlah itu juga melalui perkataan-perkataan yang baik. Sehingga dengan kedua gabungan ini ya, pemikiran yang bijaksana, perkataan yang baik, pesan kita dapat diterima. Alkitab mencatat Yusuf, Musa, Daniel, waktu mereka hidup, mereka juga punya pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang baik, ide-ide yang luar biasa. Dan mereka juga menyampaikan pesan-pesan itu dengan baik, sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang pesan-pesannya juga diterima dengan baik oleh orang-orang di sekitar mereka. Yesus sendiri menjadi contoh teladan kita yang luar biasa. Mazmur 45 ayat 2 berkata demikian, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ya, waktu Yesus ada dalam hidup di dunia ini, dia memberi kita teladan, perkataan-perkataannya, hikmatnya sangat luar biasa. Waktu dia berkata-kata, perkataan-perkataannya jadi berkat. Itu sebabnya Lukas 4 ayat 22 berkata demikian, waktu orang-orang mendengar Yesus berkata, dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ya, Yesus lahir dalam keluarga yang sederhana, tapi perkataannya yang disampaikan dengan baik, hikmatnya yang dari Allah, itu menjadikan dia berkat. Kolose 2 ayat 3 mencatat, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang punya dua hal ini, perkataan, pikiran yang bijaksana dan perkataan yang baik. Terus penuhi hidup kita dengan firman Allah. Mazmur 19 ayat 7 berkata demikian, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita punya pengalaman yang terbatas dalam dunia ini. Tapi kalau kita cinta firman, perkataan-perkataan kita, pikiran-pikiran kita, apa yang kita bayangkan, apa yang kita sedang pikirkan, itu dipengaruhi oleh firman. Dan firman Allah berkata, dialah hikmat yang sesungguhnya. Mungkin apa yang kita akan putuskan bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita rajin baca firman, izinkan firman itu yang mempengaruhi kita,
firman Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuk yang baik dalam hidup kita. Mari kita belajar cintai firman supaya firman itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kata-kata kita. Orang yang suka baca firman, pikirannya akan tidak terburu-buru, pikirannya akan menjadi bijaksana. Bahkan kata-katanya pun dipenuhi oleh kebijaksanaan. Sebab itu Kolose 4 ayat 6 berkata demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua hal yang kita bisa taruh dalam hidup kita. Pemikiran yang bijaksana dan perkataan yang ramah. Mari itu menjadi bagian yang melengkapi kita, supaya pikiran-pikiran kita yang baik dapat menjadi berkat, itu pun keluar dari mulut kita, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga, mari sampaikan itu melalui chat di WhatsApp nomor 0813 2742 0088. Dan kami percaya ketika kita saling mendoakan, Tuhan akan menolong kita untuk jadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu. Kami mau jadi orang-orang yang bijaksana dalam pemikiran kami, tapi pun menjadi berkat di dalam perkataan kami. Karena ini kami berdoa, berkati kami semua, seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami mencintai firman-Mu, kami dipenuhi oleh Roh-Mu, dituntun oleh Roh-Mu, supaya pikiran kami adalah pikiran yang bijaksana, dan kami mampu untuk menyampaikannya dengan kata-kata yang baik, sehingga setiap hidup kami dapat jadi berkat satu dengan yang lain. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat jadi berkat melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, di keluarga kami, di tempat kami bekerja, tempat kami berusaha, dengan komunitas kami, dimanapun kami berada, hidup kami jadi berkat. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, sampai kami memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kami mengucap syukur dan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.